namanya? Apa sih yang spesial? Lupa banget ah. Kenapa? Nggak perlu aja sih nanya yang spesial apaan? Gak mungkin bro. Kalau gue sampai bilang lupa, pasti dia nanti kecewa. Kalau dia kecewa, pasti nanti, aduh. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus tahu. Ada-ada aja istriku yang satu ini. Disuruh cari sesuatu yang spesial di Malang, tapi disuruh inget-inget sendiri apa, nggak mau ngasih tahu. Kan gue nggak mungkin ya tanya. Apa sayang, kalau misalnya ketahuan gue lupa atau nggak tahu, tadi dia kecewa. Nah, udah akhirnya waktu itu kita berangkat ke Malang, kita udah di stasiun, terus kita malah saking santai-santainya karena waktunya itu agak masih panjang gitu kan, kita santai-santai, kita sholat maghrib. Pokoknya kita nyantai deh, malah ngobrol-ngobrol di bawah. Harusnya kan kita kan nunggu kan di atas, kan kita di bawah. Kita malah jadi mau hampir ketinggalan kereta. Jalan, keretanya jalan. Gila. Tadi kan kita kan, wah masih sejam nih, santai, kita duduk di bawah, nggak di bagian kursi atas yang di depan rel keretanya. Karena kita ngira masih sejam, terus sholat maghrib dulu dan lain-lain. Gue baru ngeh pas gue lihat jam, pas Jody lagi sholat, what? Ternyata bentar lagi udah mau berangkat. Langsung kita Zidni nyamperin Jody, kita langsung jalan, cepet-cepet masuk dan nyaris kita ketinggalan. Ini udah jalan nih keretanya, jalan pelan-pelan. Kalau kita tadi nyantai dikit lagi aja, udah selesai. Ya dari ke Malang. Gue sebenarnya udah beberapa kali bolak-balik naik kereta yang luxury sleeper ini. Cuman mumpung kan gue nggak selalu gue vlogin, mumpung ini gue lagi vlogin, gue mau ngasih tahu kalian apa sih yang kita dapat kalau kita naik luxury sleeper ini. Tadi kita langsung dapat ini, general. Kita dapat ini, kita dapat ini. Mari kita lihat isinya apakah worth it atau enggak, karena harga yang luxury ini tuh kayaknya kalau nggak salah ya hampir 1 jutaan gitu loh. Kalau nggak salah, semoga ya, kalau misalnya salah tolong dikoreksi ya. Terus kita juga dapat ini nih. Film, musik, TV, maps dan lain-lain, permainan. Terlalu update banget sih sebenarnya. Terus kita juga dapat ini juga nih. Tuh. Masker sama ini buat sleep, buat tidur nanti. Setelah 12 jam perjalanan, mari kita menyelusuri, menjelajah Malang untuk mencari hal yang spesial. Nanti aku paling sama Mas Raga aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku ada apa-apa nanti tak info aja kali ya. Oke, sekarang kita udah di warung Kiroman. Ini rekomendasi dari Mas Raga, katanya legend dari 1954 atau 1957. Nih, jeroannya siap-siap kolesterol naik. Di Malang yang spesial tuh apa, Mas? Malang tuh sebenarnya makanan-makanan yang spesial. rawon, pecel, soto, spesial. Terus ada kayak lode kayak gitu. Di situ mulai perjalanan gue untuk nanya hampir semua orang yang gue temuin di Malang, gue tanyain apa yang spesial di Malang, Mas? Mau tanya dong, Mas? Yang spesial di Malang apa, Mas? Keripik tempe aja. Keripik tempe? Ya, itu oleh-oleh khas Malang. Selain itu ada lagi nggak? Itu aja. Cuma itu? Ya. Siap, makasih Mas ya. Keripik tempe guys. Tapi bener nggak ya? Ya udahlah ya. Yuk. Oke, kita baru selesai briefing sama teman-teman dari Politeknik Negeri Malang. Ada siapa aja nih? Kenalin dong, ada siapa? Saya Catherine. Ini Kinantio. Hafiz, Farel, Chandra, Puput. Aku ada satu pertanyaan buat masing-masing, langsung jawab cepet ya. Oke. Makanan yang paling spesial di Malang yang bisa dibawa pulang ke Jakarta apa? Kan yang bisa dibawa pulang ke Jakarta. Oh, bumbunya keripik tempe. Apel Malang. Terus? Kopi dampit. Itu kopi bubuk gitu? Oke, apalagi tadi? Bubuk rawon. Bubuknya? Oh, ada ya? Ada bumbunya. Oh gitu? Oh, ada bumbu rawon apalagi?
Bukan orang Malang nih kayaknya. Sari apel. Udah semua ya? Udah. Kok kayaknya belum mengingatkanku terhadap itu, tapi ya udahlah, kita nanti cari ya guys. Setelah itu kita ke kantor aset.id. Buat kalian yang belum tahu, aset.id itu salah satu perusahaan gue. Kita bergerak di bidang properti. Kita ada beberapa project di Malang, dan sekarang kita ada project di Cikarang juga, ada 10 hektar gitu. Akhirnya gue ajakin semua tim untuk ke kafe yang baru juga di Malang. Itu di tengah kota Malang, tapi kafe itu di tengah-tengah hamparan sawah yang gede banget. Dan itu katanya kafe di tengah sawah terbesar di kota Malang. Karena gue penasaran, gue sampai datang ke sana. Sebenarnya apa sih yang spesial? Lupa banget ah. Kenapa? Telepon Dida aja sih nanya yang spesial apaan? Gak mungkin bro. Kalau gue sampai bilang lupa, pasti dia nanti kecewa. Kalau dia kecewa, pasti nanti aduh. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus tahu apa yang spesial di Malang. Nah, setelah dari situ karena gue masih belum nemu juga, akhirnya gue waktu itu tuh sudah pengen pulang sebenarnya. Tapi di tengah-tengah gue mau OTW pulang, gue ngelihat ada pasar malam di Malang. Dan entah kenapa gue punya feeling besar, gue pengen turun, gue pengen masuk ke pasar malamnya, gue pengen datang ke sana karena siapa tahu gue bisa nemu sesuatu yang gue cari gitu loh setelah gue masuk ke pasar malamnya. Bro, udah kali bro. Masa sampai pasar malam juga? Gak mau telepon ya? Bentar bro, ada di sini bro. Sudah berganti hari dan gue masih belum tahu apa yang spesial di Malang. Tapi hari itu gue harus semangat. Gue nggak boleh stres dan gue nggak boleh sedih karena waktu itu gue pagi-pagi harus ngisi talk show. Tapi sebelum ngisi gue pagi-pagi sempetin buat ketemu teman gue juga dari Malang. Dia ada buka coffee shop ada coffee shopnya sama ada jualan menu-menu yang lain di dalam Polinemanya gitu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol di situ, ngobrol banyak. Terus akhirnya untuk bergabung dalam Talkshow Kids 2022 selama 60 menit. mereka tabungan akhirat. Akhirnya aku punya mega proyek hidup. Aku pengen ngebangun pondok pesantren tahfizul Quran untuk hafiz Quran, tapi gratis untuk anak-anak yatim, dan itu tak peruntukkan untuk atas nama orang tuaku gitu loh. Halo. Mumpung nggak ada Kak Wayan nih, mau nanya, yang spesial tuh di sini apa ya? Yang spesial dalam rangka apa nih Kak? Dalam rangka menyenangkan istri. Dalam rangka menyenangkan istri, dibawain oleh-oleh khas Malang sih. Apa tuh? Brownies sih Kak. Oh, brownies. Iya, Malang tuh juga terkenal tempe, apel, gitu sih Kak. Yang bisa dibawa pulang itu ya? Iya, bisa dibawa pulang. Iya, soalnya kasihan dia nyari-nyari nggak ketemu-temu. Di situ pun pas gue ngisi di Polinema, gue sempet tanya juga ke mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi-mahasiswi di situ, apa sih yang spesial di Malang? Please bantu gue mencari sesuatu yang spesial di Malang, karena waktu itu gue udah bener-bener hari itu gue harus pulang. Habis itu gue udah tanya-tanya dan teman-teman dari Polinema pun masih belum bisa ngasih gue jawaban. Akhirnya sambil nunggu jadwal keberangkatan kereta, gue sempat mampir lagi di salah satu coffee shop gitu di Malang, ngobrol-ngobrol sama Mas Raga. Di sana Mas Raga ternyata udah ngasih sesuatu yang spesial menurut Mas Raga di Kota Malang dan udah ditaruh di mobil. Oke, ini kita udah selesai talk show tadi di Polinema, Politeknik Negeri Malang. Terus sekarang ini kita lagi di coffee shop dekat stasiun. Dari sini ke stasiun cuma 8 menit.
sambil nunggu kereta kita berangkat. Mas, Mas Wayan kan kemarin pesen tuh cari yang khas atau yang spesial dari Malang. Iya, aku nyari-nyari Mas. Udah aku siapin, nanti cek di mobil, bisa dibawa pulang ke Jakarta. Serius Mas? Serius, cek aja nanti di mobil. Serius ada? Udah? Biar Mas Wayan nggak tidur di luar nanti. Alhamdulillah ya Allah. Oke, nanti aku cek deh. Makasih banyak Mas Raga. Dapat. Nah, tapi karena gue malah berlarut-larut ngobrol di coffee shopnya sama Mas Raga, saking gue happy-nya juga dan gue udah tenang, gak harus cari-cari lagi. Karena gue pertama tuh gitu ada plan cari mungkin di stasiun ada kali ya. Tapi karena Mas Raga udah ngasih ke gue ya gue jadi santai. Saking santainya berlarut-larut, kita udah mepet banget sama kereta kita berangkat. Mana Mbak? Luxury. Oh, ayo Mbak. Udah ditutup Pak. Gimana nih? Dan kita sudah sampai Jakarta, nyampe di Jakarta itu dini hari sekitar jam 3 pagi kalau nggak salah, jam setengah 3 pagi atau jam 3 pagi. Dan disitulah musibah terjadi guys. Gue lupa ngebawa oleh-oleh yang udah disiapkan Mas Raga. Ketinggalan di kabin kereta. Nah, akhirnya kita pulang dari stasiun nyampe ke rumah. Selama perjalanan gue mikir tuh, apa yang harus gue sampaikan ke istri gue. Gue masuk ke rumah, nyampe ke rumah, ketemu sama istri tercinta, dan inilah hasil pemikiran kreatif seorang Wayan Iksora, dan ini yang gue lakukan. Sayang udah pulang. Mana yang spesial buat aku? Yang spesial? Adalah. Masa nggak ada? Mana? Adalah. Matilah aku. Harus cari alasan apa nih? Mana? Ada nggak? Pasti juga lupa nih. Mana? Adalah. Kan aku yang paling spesial. Emang ada yang lebih spesial dari aku? Akhirnya tenang juga.